I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Baik, untuk materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah uh, the nature of project management. Jadi, proyek adalah alokasi sumber daya yang dilakukan secara terencana dan terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen proyek berfokus pada perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian agar proyek itu selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kinerja. Nah, tantangan utama manajemen proyek adalah menyeimbangkan tiga tujuan yang sering bertentangan, yaitu biaya, waktu, dan kinerja. Karakteristik utama proyek sendiri meliputi memiliki tujuan yang jelas, memiliki siklus hidup, terdiri atas aktivitas yang saling bergantung, bersifat unik, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, manajemen proyek sendiri mencakup tiga fungsi utama. Yang pertama adalah planning. Perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, jadwal, dan anggaran proyek. Untuk memudahkan pengelolaan, proyek dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil melalui work breakdown structure yang membantu mengidentifikasi pekerjaan, tanggung jawab, kebutuhan sumber daya, dan anggaran. Yang selanjutnya adalah scheduling. Penjadwalan dilakukan dengan memperkirakan waktu dan biaya setiap aktivitas serta menentukan hubungan antar aktivitas. Hasilnya adalah proyek menjadi pedoman pelaksanaan dan alokasi sumber daya. Yang ketiga adalah controlling. Pengendalian bertujuan memantau kemajuan proyek terhadap target yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dalam waktu, biaya, atau kinerja, maka dilakukan revisi dan tindakan korektif agar tujuan proyek tetap tercapai. Manajer proyek sendiri harus memiliki 5 kemampuan, yaitu kredibilitas, sensitivitas, kemampuan mengolah stres, dan juga kepemimpinan. Nah, menurut Sukman, tim proyek itu berkembang melalui 4 tahap, yaitu forming, anggota tim saling mengenal dan memahami tujuan proyek. Lalu storming, muncul konflik ketegangan dan dan perbedaan pendapat. Lalu norming, kerjasama, kepercayaan, dan kekompakan mulai terbentuk. Dan yang terakhir adalah performing, di mana tim bekerja secara efektif, mandiri, dan fokus mencapai tujuan proyek. Nah, prinsip manajemen proyek yang efektif sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah mengarahkan individu dan tim secara efektif, menjaga semangat dan motivasi anggota tim, memastikan komunikasi yang baik, mengelola konflik secara sehat, memberdayakan anggota tim, dan yang terakhir mendorong kreativitas dan keberanian dalam mengambil risiko. Selanjutnya kita akan membahas teknik for project management. Yang pertama ada Gantt Project Chart. Diagram Gantt adalah alat yang dikembangkan oleh Henry Gantt pada 1916 untuk menentukan dan memantau waktu pelaksanaan aktivitas dalam proyek. Diagram ini menampilkan aktivitas proyek dalam bentuk batang horizontal pada sebuah kalender sehingga memudahkan visualisasi jadwal dan kemajuan proyek. Langkah penyusunannya adalah memecahkan proyek menjadi aktivitas-aktivitas yang jelas, menentukan urutan aktivitas, mengestimasi durasi setiap aktivitas, dan menyusun jadwal pelaksanaan. Untuk kelebihannya, Gantt chart sendiri mudah dibuat dan dipahami, menampilkan jadwal proyek secara visual, dan membantu pemantauan kemajuan proyek. Untuk kelemahannya sendiri kurang efektif untuk proyek yang kompleks, tidak menunjukkan hubungan ketergantungan antar aktivitas secara jelas, dan sulit menganalisis dampak keterlambatan suatu aktivitas terhadap keseluruhan. Yang kedua adalah project network. Untuk mengatasi keterbatasan Gantt chart, digunakan jaringan proyek atau project network yang menunjukkan hubungan dan urutan aktivitas secara lebih jelas. Terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama adalah activity on node. Aktivitas digambarkan dalam node atau kotak atau titik, sedangkan panah menunjukkan hubungan antara aktivitas. Lalu ada activity on arrow. Aktivitas digambarkan dengan panah, sedangkan node menunjukkan peristiwa atau event. Saat ini, metode activity on node lebih banyak digunakan karena lebih sederhana dan mudah dipahami. Jaringan proyek ini membantu manajer untuk menentukan urutan pekerjaan, mengetahui aktivitas yang saling bergantung, dan mengidentifikasi aktivitas yang paling penting dalam penyelesaian proyek. Lalu yang ketiga adalah critical path method. Jadi CPM ini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan aktivitas yang paling menentukan waktu penyelesaian proyek. Jalur kritis atau critical path adalah rangkaian aktivitas terpanjang dari awal hingga akhir proyek yang tidak memiliki kelonggaran waktu, atau slack sama dengan 0. Jika salah satu aktivitas pada jalur kritis terlambat, maka seluruh proyek akan terhambat.
akan terlambat. Dalam CPM digunakan beberapa ukuran penting seperti early start waktu mulai paling awal, lalu early finish atau waktu selesai paling awal, late start waktu mulai paling lambat, late finish waktu selesai paling lambat. Setelah ada waktu toleransi keterlambatan suatu aktivitas. Manfaat CPM sendiri mengidentifikasi aktivitas kritis, membantu mengalokasikan sumber daya secara efektif, memudahkan pengawasan proyek, dan mengurangi risiko keterlambatan penyelesaian proyek. Yang keempat adalah penggunaan software manajemen proyek. Perangkat lunak seperti Microsoft Project dapat digunakan untuk membuat Gantt chart dan jaringan proyek secara otomatis. Software ini membantu menentukan jadwal aktivitas, mengidentifikasi jalur kritis, menghitung durasi proyek, dan memantau kemajuan proyek secara lebih akurat. Untuk materi selanjutnya adalah resource constraints atau kendala sumber daya. Dalam analisis proyek, sering diasumsikan bahwa sumber daya itu tersedia untuk menjalankan beberapa aktivitas secara bersamaan. Dalam praktiknya, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, fasilitas, dan tenaga ahli seringkali terbatas. Jika keterbatasan itu tidak diperhitungkan, jadwal proyek yang dibuat bisa menjadi tidak realistis dan target penyelesaian proyek sulit dicapai. Pada jaringan proyek, beberapa aktivitas itu dapat berlangsung secara paralel sehingga membutuhkan sumber daya pada waktu yang sama. Karena itu perlu dilakukan resource leveling atau penyeimbangan sumber daya, yaitu menyesuaikan jadwal aktivitas non-kritis yang memiliki slack agar penggunaan sumber daya menjadi lebih merata. Aktivitas pada jalur kritis tidak dapat diubah jadwalnya karena akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Sebaliknya, aktivitas non-kritis dapat ditunda dalam batas waktu tertentu untuk mengurangi kebutuhan sumber daya pada periode tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai activity crashing. Jadi, activity crashing adalah teknik untuk mempercepat penyelesaian proyek dengan mengurangi durasi aktivitas tertentu melalui penambahan sumber daya seperti tenaga kerja atau peralatan. Nah, teknik ini digunakan ketika proyek itu harus diselesaikan lebih cepat atau ketika terdapat bonus atas penyelesaian lebih awal maupun penalti akibat keterlambatan. Nah, selanjutnya ada hubungan waktu dan biaya. Jadi, percepatan proyek itu akan meningkatkan biaya langsung karena diperlukan sumber daya tambahan. Namun, di sisi lain, durasi proyek yang lebih singkat itu dapat mengurangi biaya tidak langsung serta menghindari penalti keterlambatan atau perolehan bonus penyelesaian lebih awal. Nah, oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara waktu penyelesaian dan total biaya proyek. Nah, selanjutnya untuk biaya percepatan atau expanded cost, jadi setiap aktivitas itu memiliki biaya percepatan yang menunjukkan adanya tambahan biaya untuk mengurangi durasi aktivitas. Nah, aktivitas dengan biaya percepatan terendah itu biasanya dipilih terlebih dahulu untuk dipercepat karena memberikan pengurangan waktu dengan biaya tambahan yang paling kecil. Nah, selanjutnya prosedur activity crashing. Jadi, proses crashing itu dilakukan dengan menghitung biaya percepatan setiap aktivitas, kemudian mengidentifikasi jalur kritis, lalu mempercepat aktivitas pada jalur kritis yang memiliki biaya percepatan paling rendah. Nah, setelah setiap perubahan, durasi jalur proyek itu diperbarui hingga tidak ada lagi aktivitas yang dapat dipercepat. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperoleh durasi proyek yang lebih singkat dengan biaya total yang paling optimal. Incorporating uncertainty in activity times atau dalam pelaksanaan proyek, durasi setiap aktivitas tidak selalu dapat diprediksi secara pasti karena adanya berbagai ketidakpastian seperti kendala teknis, keterbatasan bahan, maupun faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu digunakan metode Program Evaluation and Review Technique untuk membantu memperkirakan waktu penyelesaian proyek secara lebih realistis. PERT menggunakan 3 estimasi waktu, yaitu optimistic time atau waktu yang tercepat 3 semua berjalan lancar, most likely time atau M yaitu waktu yang paling mungkin terjadi, dan pessimistic time B yaitu waktu terlama apabila muncul berbagai hambatan. Dengan menggunakan ketiga estimasi tersebut diperoleh durasi harapan aktivitas melalui rumus T sama dengan A plus 4M plus B bagi 6. Rumus ini memberikan bobot lebih besar pada waktu yang paling mungkin terjadi sehingga hasil estimasi lebih akurat. Selain itu, untuk mengetahui tingkat ketidakpastian setiap aktivitas digunakan simpanan baku dan varians yang dihitung dengan sigma sama dengan B kurang A bagi 6 atau sigma kuadrat sama dengan B bagi dalam kurung B bagi A tutup kurung pangkat 2 bagi 36. Setelah seluruh aktivitas dihitung, langkah berikutnya adalah menentukan jalur kritis atau critical path, yaitu rangkaian aktivitas yang memiliki total durasi terpanjang dan menentukan waktu penyelesaian proyek. Waktu penyelesaian proyek diperoleh dari penjualan durasi harapan aktivitas pada jalur kritis. Sedangkan varians proyek diperoleh dari penjumlahan varians aktivitas pada jalur tersebut. Pada contohnya, proyek turnamen tenis diperoleh waktu penyelesaian proyek yang diharapkan sebesar 20 hari dengan varians sebesar 5,2. Untuk mengetahui peluang proyek selesai dalam waktu tertentu, misalnya 24 hari digunakan distribusi normal dengan rumus
Z sama dengan X kurang M kurang mu bagi sigma. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Z sama dengan 1,75 sehingga probabilitas proyek selesai dalam 24 hari adalah sekitar 96%. Hal ini menunjukkan bahwa peluang proyek selesai tepat waktu sangat tinggi. Namun, metode PERT juga memiliki keterbatasan. PERT mengasumsikan bahwa jalur kritis yang telah ditentukan sejak awal akan tetap menjadi jalur kritis hingga proyek selesai. Dalam kenyataannya, aktivitas pada jalur lain yang hampir kritis dapat mengalami keterlambatan dan berubah menjadi jalur kritis baru. Kondisi ini disebut merge node bias, yaitu ketika jalur non-kritis dengan ketidakpastian tinggi ikut mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Hal tersebut terlihat pada contoh lanjutan proyek turnamen tenis ketika aktivitas game mengalami peningkatan durasi dan varians. Jalur yang sebelumnya bukan jalur kritis menjadi hampir sama pentingnya dengan jalur kritis utama. Setelah dihitung kembali, jalur tersebut memiliki waktu penyelesaian harapan sebesar 19 hari dengan variasi 20. Nilai Z untuk target penyelesaian 24 hari turun menjadi 1,12, sehingga probabilitas proyek selesai tepat waktu menurun menjadi sekitar 87%. Dari pembahasan ini yang dapat disimpulkan bahwa metode PRT ini sangat bermanfaat dalam membantu manajer proyek memperkirakan waktu penyelesaian proyek di tengah ketidakpastian. Namun, manajer proyek tidak hanya perlu fokus pada jalur kritis, tetapi juga harus memperhatikan jalur yang mendekati kritis dan memiliki varian sebesar agar risiko keterlambatan proyek dan dia antisipasi dengan lebih baik. Baik, materi selanjutnya yaitu Problems with Implementing Critical Path Analysis. Salah satu kendala utama dalam penerapan Critical Path Analysis atau CPA adalah penyusunan jaringan proyek atau project network dan penentuan estimasi waktu setiap aktivitas. Nah, jaringan proyek ini menunjukkan urutan pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi dalam praktiknya sering terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dipilih. Nah, pemilihan strategi ini dipengaruhi oleh faktor teknis serta berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. Selama pelaksanaan proyek, jaringan proyek juga perlu ditinjau dan direvisi apabila terjadi keterlambatan atau keterbatasan sumber daya. Proses revisi ini membutuhkan waktu dan koordinasi yang cukup besar, meskipun saat ini dapat dipermudah dengan bantuan perangkat lunak komputer. Nah, kendala berikutnya adalah menentukan estimasi waktu aktivitas secara akurat. Kesalahan dalam memperkirakan durasi pekerjaan dapat mengurangi ketepatan perencanaan proyek. Biasanya, estimasi diperoleh dari para ahli yang memiliki pengalaman pada proyek sebelumnya. Namun, perbedaan pendapat sering terjadi sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Nah, selain itu, estimasi juga dapat dipengaruhi oleh bias. Misalnya, seseorang memperkirakan suatu pekerjaan dapat selesai dalam 8 hari, tetapi melaporkan 10 hari untuk memberikan cadangan waktu. Nah, untuk mengurangi masalah ini, organisasi dapat menggunakan data historis dari proyek-proyek sebelumnya sebagai dasar estimasi sehingga perencanaan waktu menjadi lebih objektif dan akurat. Selanjutnya, pada tahap monitoring project, manajer proyek perlu memantau perkembangan proyek agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring penting karena proyek sering menghadapi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi biaya, waktu, maupun kinerja. Pada tabel 15.7 menunjukkan berbagai sumber masalah yang sering muncul dalam proyek. Dari sisi biaya, masalah dapat terjadi karena kebutuhan sumber daya yang lebih besar dan estimasi anggaran yang kurang tepat. Dari sisi waktu, proyek dapat mengalami keterlambatan akibat kendala teknis atau perubahan dari pelanggan. Sedangkan dari sisi kinerja, hambatan dapat muncul karena keterbatasan sumber daya, masalah kualitas, maupun perubahan spesifikasi pekerjaan. Untuk memantau kondisi proyek, digunakan Earn Value Chart. Grafik ini membandingkan rencana biaya, biaya aktual, dan pekerjaan yang telah diselesaikan. Melalui grafik tersebut, manajer dapat mengetahui apakah proyek berjalan sesuai jadwal, melebihi anggaran, atau mengalami keterlambatan. Dengan demikian, tindakan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko kegagalan proyek dapat diminimalkan. Selanjutnya, untuk study case, kita akan membahas study case yang berjudul Whittier Country Hospital. Jadi, Whittier Country Hospital ini berencana pindah ke gedung baru dan membentuk komite khusus untuk mengelola seluruh proses perpindahan. Nah, sebelum pemindahan dilakukan, rumah sakit itu harus menyelesaikan perencanaan detail setiap departemen serta koordinasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti media, layanan ambulans, perusahaan
pemindahan, kepolisian, pemadam kebakaran, dan rumah sakit lain. Nah, setelah gedung baru diserahkan ke kontraktor, dilakukan pembersihan fasilitas dan orientasi karyawan. Nah, selanjutnya rumah sakit itu melaksanakan simulasi perpindahan, evaluasi, koordinasi akhir, dan sosialisasi prosedur kepada seluruh departemen. Nah, pada hari pemindahan, kegiatan utamanya itu meliputi pemindahan fungsi administrasi, arsip dan perpustakaan, laboratorium, layanan kebersihan dan makanan, peralatan penting, serta pasien. Nah, rumah sakit dianggap telah mencapai status operasional dasar setelah seluruh aktivitas penting tersebut selesai, sedangkan pemindahan peralatan dan persediaan yang tidak kritis itu dilakukan setelahnya. Okay, ke question number 1. Assume that you are part of the management staff whose task is to develop the sketch plan. Using Microsoft Project, develop the part network as outlined previously, identify the critical path, and determine the expected time to reach basic operational status at the new facility. Sebagai bagian dari tim manajemen yang bertugas menyusun rencana perpindahan Whittier County Hospital, dilakukan penyusunan jaringan serta menggunakan metode program evaluation and review technique. Berdasarkan seluruh aktivitas yang telah diidentifikasi melalui Microsoft Project, setiap aktivitas dimasukkan beserta hubungan ketergantungan dan estimasi waktu optimis paling mungkin serta pesimistis. Analisis ini bertujuan untuk menentukan jalur kritis atau critical path, yaitu rangkaian aktivitas yang tidak memiliki kelonggaran waktu, sehingga keterlibatan pada salah satu aktivitas tersebut akan menyebabkan keterlambatan pada keseluruhan proses pemindahan rumah sakit. Selain itu, metode PERT juga digunakan untuk menghitung expected project duration, yaitu waktu yang diharapkan agar rumah sakit dapat mencapai basic operational status di lokasi baru, di mana layanan utama sudah dapat beroperasi dengan baik. Hasil analisis ini sangat penting bagi manajemen karena dapat digunakan sebagai dasar dalam mengalokasikan sumber daya, pengawasan pelaksanaan proyek, serta pengambilan keputusan untuk meminimalkan resiko keterlambatan selama proses relokasi berlangsung. Dengan demikian, penerapan PERT membantu memastikan proses perpindahan rumah sakit berjalan lebih terstruktur, efisien, dan memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu Dewan Direksi telah menyatakan bahwa mereka ingin mencoba pindah pada hari Minggu untuk meminimalkan gangguan dengan lalu lintas hari kerja. Jika ada hari Minggu yang jatuh 46, 53, 60, 67, dan 74 hari dari sekarang, tentukan probabilitas menggunakan distribusi normal untuk mencapai status operasional dasar di lokasi baru pada 2 hari Minggu yang paling dekat dengan waktu yang diharapkan yang Anda hitung sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil analisis PERT, pada kasus Whittier County Hospital, waktu harapan atau expected completion time untuk mencapai basic operational status berada di sekitar 57 hari, sehingga 2 minggu yang paling dekat dengan nilai harapan tersebut adalah hari ke-53 dan hari ke-60. Dengan menggunakan pendekatan distribusi normal, probabilitas proyek selesai pada atau sebelum masing-masing hari Minggu dihitung melalui nilai Z. Untuk hari ke-53, nilai Z bernilai negatif karena waktu tersebut masih berada di bawah waktu harapan proyek. Hasil perhitungan menunjukkan probabilitas proyek telah mencapai basic operasional status sekitar 1-2%. Nah, untuk hari ke-60, nilai Z bernilai positif karena waktu tersebut berada di atas waktu harapan proyek. Hasil perhitungan menunjukkan probabilitas proyek telah mencapai basic operasional status sekitar 93-95%. Nah, dengan demikian, jika Dewan Direksi ingin memilih hari Minggu yang memberikan peluang keberhasilan paling tinggi, maka hari Minggu ke-60 merupakan pilihan yang jauh lebih aman dibandingkan hari Minggu ke-53, karena peluang proyek telah siap beroperasi pada saat itu mendekati 95%. Oke, pertanyaan nomor 3. Jelaskan secara singkat potensi masalah yang Anda lihat dalam menerapkan analisis jalur kritis pada rencana sketsa pemindahan rumah sakit Whittier County. Potensi masalah dalam penerapan analisis jalur kritis pada pemindahan rumah sakit Whittier County adalah adanya ketergantungan pada banyaknya pilihan eksternal seperti kontraktor, layanan ambulan, kepolisian, dan rumah sakit. Jika salah satu aktivitas mengalami keterlambatan, maka jadwal keseluruhan proyek juga dapat terganggu. Selain itu, estimasi waktu yang digunakan masih berupa perkiraan dan dapat berubah karena kendala teknis.
maupun keterlambatan sumber daya. Oleh karena itu, jadwal perlu dipantau dan disesuaikan secara berkala agar proses pemindahan dapat berjalan sesuai rencana.